Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan konfigurasi DNS, FTP server, web server, database server, dan webmail. Pertama-tama, teman-teman harus menginstal Debian terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Debian 7. Jika sudah install, pergi ke settings, terus ke network, terus adapter satunya NAT. Ini adapter 2-nya aktifkan aja. Nggak tahu perlu. Terus oke. Kemudian bisa dimulai. Di bagian ini, saya akan login sebagai root, masukkan passwordnya, terus ketikkan nano, etc, network, interface. Salah ketik teman-teman. Terus, di sini, ada ETH0, lahat plugnya ubah jadi auto. Terus ini DHCP-nya ubah jadi static. Masukkan IP-nya 100.100.1.5 dan netmask-nya. Terus saya akan menambahkan IP interface yang kedua. Oke, jika IP-nya sudah dimasukkan, bisa disimpan. Terus, ini kita servis dulu internetnya. Ikan service, networking, restart. Enter. Sudah di restart, terus ketik ifconfig untuk melihat IP yang barusan kita tambahkan. Pada ETH0 bisa dilihat di situ ada 200.100.1.5 dan ETH satunya 200.100.1.6. Terus ketikkan apt-get install bin 9 untuk install DNS-nya. Kemudian enter. Ini ketik yes. Sini diminta masukin DVD 1. Terus enter. Oke, instalannya sudah selesai. Sekarang saya akan mengkonfigurasi file DNS-nya. Ketikkan nano tc bin name.conf. Enter. Terus di paling bawahnya tambahkan zone masternya. Ketikkan script seperti ini. Teman-teman bisa ikut saja. Zone
Hmm, ada nggak tuh? Oke, jika zone masternya sudah diketik seperti ini, bisa disimpan. Pastikan jangan sampai ada yang typo atau salah. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam folder DNS-nya. Ketikkan cd /bin. Enter. Jika sudah masuk ke dalam folder DNS-nya, ketikkan file direktorinya seperti ini. Terus yang ketiga, terus sekarang saya akan melakukan hasil konfigurasi file directory-nya. Ikan nano db.catherine. Enter. Cepat. Habis itu, localhost saya ganti jadi catherine.com. Ini juga pada baris ini masukkan IP-nya. Ini juga IP pada interface 2.
Sini pada baris yang ketiga masukkan www. Terus baris keempat masukkan FTP. Masukkan IP-nya. Jika udah seperti ini, bisa disimpan. Oke, sekarang lanjut ke NanoDB yang kedua. NanoDB.Felicia. Masukkan IP pada interface yang kedua. Masukkan www. Di bawahnya masukkan FTP. Terus, jika pada NanoDB.Felicia udah bisa disimpan. Sekarang yang ketiga NanoDB.200. Ini jadi catherine.com. Terus ini jadi catherine.com. Ini juga jadi sebentar. Ya, catherine.com. Ini 1.1-nya ini masukkan ujung IP-nya. Jadi ini jadi yang sini ketikan www.catherine.com. Terus ini selanjutnya tambahkan ini felicia.or.id. www.felicia.or.id. Jika udah seperti ini bisa disimpan. Terus selanjutnya saya akan konfigurasi name servernya. Ketikkan nano stc resolve.conf, enter. Terus ketikkan search catherine.com. Terus yang berikutnya tambahkan search yang kedua, search felicia.or.id. Jika udah diketik seperti ini bisa disimpan. X, Y,
Terus, sekarang saya akan merestart konfigurasinya. Ketikkan service bin 9 restart. Kemudian enter. Jika sudah di restart seperti ini, lanjut ke cek domainnya. Jadi saya akan cek domainnya, ketikkan ns lookup catherine.com, enter. Terus ketikkan lagi ns lookup felicia.or.id. Terus ketik ns lookup 200 di 100.1.5. Terus ketik lagi ns lookup 200 di 100.1.6. Oke, jika ns domainnya seperti ini, itu artinya berhasil kita konfigurasikan. Jika ada tulisan server fail, itu kemungkinan akan gagal. Terus selanjutnya saya akan mengganti DVD-nya menjadi DVD 2 pada web server ini. Klik DVD 2, terus klik ini. Habis itu ketikkan apt cd-rom Aiden, enter. Terus kalau udah seperti ini, ketik lagi apt cd-rom add, enter. Oke, jika sudah sampai pada tahap ini, konfigurasi dan servernya sudah berhasil. Nah, sekarang selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi FTP server. Ketikkan perintah apt get install pro ftpd, terus enter. Terus di sini diminta masukin, belum. Sini PCS. Habis itu diminta masukin DVD 1. Mana nih? Kemudian enter. Terus di sini diminta masukin lagi DVD 2-nya. Terus habis itu enter. Habis itu di sini saya akan memilih standalone. Terus enter. Habis itu ketik nano slash etc slash pro ftpd slash pro ftpd titik con, terus enter. Habis itu pada server name-nya ini yang ini ini ganti Debiannya ganti jadi catherine.com. Habis itu gulir ke paling bawah, tambahkan script seperti ini untuk file FTP-nya. No video loh. Enggak, jangan.
Jelek. Ini loh saya lagi bicara. Dari bicara. Dia kayak anak rumahan kali loh. Kayak haram. Kok haram sih? Orang tua juga kena. Kok haram? Oh, nggak dengar. Aku kan dengar lagi yang di sini. Oh, kamu enggak? Kalau di penjara terus. Dengar nih, dengar. Kenapa gue putus sama laki? Coba, Tahu. banyak lah masalahnya. Terus Jika saya anak skripnya sudah diketik seperti ini, bisa disimpan. Iya. Berapa lagi lah? Habis itu, Iya. setelah selesai, saya akan membuat directory baru dan masuk ke dalam folder FTP-nya. Ketikkan mkdir, kita ada sendiri karena aku lagi dalam semua. enggak, Jadi kalau file FTP, enter, nggak tahu harga minyak ketik chmod, Berapa? Makin parah, Cuk. Mana? enak. Makin minyalah nggak sih? terus masuk ke file FTP. Makin merah dosanya. Jadi pas puasa bareng kan pasang dia. Gitu. Habis itu ketik mkdir, Kadian. file 1, file 2, file 3. Enter. Kalau mama kemarin musim, Terus ketik user add script d file ftp admin. Enter. Ketik pas wd admin. Enter. Masukkan password baru. 1, 2, 3. Enter. Terus ketik kembali password yang kita masukin tadi. 1, 2, 3. Enter. Pasti kayak informasi itu. enak kan jadinya. Terus restart FTP-nya. Ketik service Berarti yang mereka pro ftpd teman-teman. restart. Enter. Jika udah sampai selesai restart, maka pada konfigurasi FTP servernya sudah selesai. Nah, sekarang di sini saya akan melanjutkan konfigurasi web servernya. Ketikkan apt get install Apache 2 PHP 5. Sudah seperti ini. Enter. Di sini ketikkan yes. Di sini diminta dimasukin DVD 2. Nanti kembali menjadi DVD 1. Nah itu ini tekan. Nah itu enter. Tapi member bisa main gitar dia. Habis itu ketikkan nano /etc/apache /site available default. Habis itu enter. Di sini server admin masternya localhostnya ganti jadi catherine.com. Terus saya akan menambahkan server name-nya www.catherine.com.
Kasih tante. Kasih tante. Ya. Habis itu saya akan menambahkan server aliasnya. Terus, jika udah diketik seperti ini, bisa disimpan. Habis itu, saya akan merestart konfigurasinya. Ketik service apache restart. Enter. Oke, setelah di restart, saya akan konfigurasi file web servernya. Ketik nano /var /www /index.html. Enter. Terus, ini ubah jadi Catherine. Bebas mau ubah jadi apa aja. Gelapnya. PHP my admin print. Database at catstream.com. Ini kalian ketik kayak gini juga. Habis itu yang kedua, ketik slash catstream.com. Udah siap ya pen videomu? Ayo banyak ya pen. Web Pen. Bisa kan kasih cerita dengan kalian. Pen. Order videomu. Habis. ini web text kan? Habis jauh kali kau belum. Orang sih Itu akhirnya kata apa sih? orang sih email ini awak tinggal letak Firman saya itu. ya web tinggal Mana? Akhirnya kita tinggal. mana langsung? Kalau aku sih tinggal FTP, DNS, web server. Iya, aku tinggal itu. Aku tinggal download Debian. Yuk, Habis itu tambahkan lagi. makan tuh. Dapat biasanya mau. Ketikan skripnya seperti ini. Ikuti aja ya. Apa? Ini ya. Iya. Hah? Ini 1,2. Felicia.org.id. Couple friends. Iya, pasrah. Apa? Web at felicia.org.id. Ini menurut
Kopi sih, mana ada kopi? Itu kopi. Macam. Habis Masa ada itu kopi? Masa ada? Enggak, enak. enggak. Masa lagi Ketikkan di bawahnya. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung di ya kan ya website ya Catherine. Habis itu tutup. ini mana kopi? Jika skripnya sudah diketik seperti ini bisa disimpan. Habis itu selanjutnya saya akan melanjutkan konfigurasi database server. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi database server. Ketikkan apt get install SQL server MySQL client. Terus enter. Ini ketikkan year. Habis itu masukkan nih passwordnya untuk MySQL-nya. Itu 23. Enter. Terus ketik ulang password tadi 123. Dari situ ya? Itu bang coba baca uji dong. Ya. Terus ketikkan dan di sini sekarang saya akan install database PHP MyAdmin-nya. Ketikkan apt get install PHP MyAdmin. Enter. Ini ketikkan yes. Habis itu pilih Apache 2 dengan ketik spasi. Terus ini pilih yes. Masukkan passwordnya 123. MySQL passwordnya juga ini 123. Password konfirmasinya juga 123. Terus sekarang ke sini ke mana nih? Ke VirtualBox-nya, terus ke setting pada Debian yang sedang running, terus ke network, terus adapter satunya ubah jadi host only adapter, terus klik OK. Habis itu teman-teman ke control panel untuk ganti IP pada client. Habis itu klik network internet, network sharing, habis itu change adapter, habis itu pada Ethernet 9 yang jaringan terhubung dengan VirtualBox, habis itu klik properties, habis itu pilih IPv4, ini ubah jadi static, masukkan IP, addressnya 200.100.104, satu angka sebelum IP interface DNS yang 1. Terus subnet mask-nya DG-nya C200.101 angka satu angka setelah IP yang ini. Habis itu ini juga isi sama 200.100.105. Klik OK. Ini juga bisa dikeluar. Terus buka aplikasi WinSCP. New site, terus ini FTP, terus namanya klik 200 di 105. Username-nya admin, passwordnya 123, login. Oke, ini pada aplikasi WinSCP-nya sudah berhasil masuk.
Di sebelah kiri terlihat di sini folder pada milik saya, dan di sini folder VLTP yang sudah kita buat tadi. Terus di sini saya akan memindahkan file yang ini ke folder file FTP dengan drag and drop. Ini juga drag and drop. Terus saya akan pergi ke Chrome. Saya akan masuk ke web server yang saya buat tadi. Enter. Oke, nih. Ini web server yang sudah saya buat tadi pada konfigurasi web server. Seperti ini dia tampilannya. Terus selanjutnya kembali ke Debian server. Terus ketikkan md WordPress var/www. Jika sudah, terus ketikkan, saya akan masuk ke cd/var/www. Ya, seperti itu. Ketikkan S. Salah. Kita kembali ke folder cd/var. Dan di sini kita ada surat berikutnya masuk. Terus oh bukan ini update. Dua puluh dari sekitar 20 untuk anjingnya kan dari itu selesai itu. Padahal waktu itu dia udah lagi kan. Itu lagi ngambil itu itu dibuat itu baru. Itu lagi ngambil itu kan itu nggak kita makan itu karena kurang manis dia. Dia udah bilang kurang manis, nggak enak banget. Ya, sering. Itu benar-benar jalan. Itu dua. Maksud tunggu ya sudah. Kalau kita tahu itu berapa itu buat. Dari itu tadi yang bagusnya sebenarnya itu belum tapi itu ini apa bisa post katanya. Di sini bisa dilihat pada
Folder file FTP-nya, surat.zip dan WordPress-nya sudah masuk. Terus ketikkan WordPress id underscore id dot zip slash var slash www. Enter. Terus ketikkan cd slash var slash www. Enter. Habis itu, setelah masuk ke folder ini, ketikkan ls. Bisa dilihat di sini, WordPress-nya sudah masuk. Kemudian ketikkan apt yang ada di zip. Enter. Terus saya akan ekstrak folder yang sudah ditambahkan sebelumnya. Tekan unzip WordPress nih, ketik skripnya seperti ini, unzip WordPress. Enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Habis itu, jika prosesnya sudah selesai, saya akan masuk ke folder WordPress-nya. Ketikkan cd WordPress. Enter. Habis itu, ketik config sampel dot config php. Enter. Oke, sekarang saya akan konfigurasi file wp config-nya. HP. Terus gulir ke bawah. Ada bagian ini. Database name here-nya akan saya ubah jadi Word. Terus username here-nya saya ganti jadi bot, dan password here-nya saya ganti jadi admin. Jika ketiganya sudah diganti dan juga tersimpan. Terus ketikkan cd slash var slash www. Enter. Kemudian ketikkan ls. Nah, sini WordPress yang sudah kita unzip tadi sudah masuk. Kemudian ketikkan saya akan masuk ke folder file FTP-nya cd slash file FTP. Enter. Terus ketikkan ls. Untuk lihat pas surat zip-nya. Ini bisa dilihat ya, surat zip-nya belum di unzip. Kemudian ketik mv surat zip slash var slash www. Enter. Terus ketik cd slash var slash www. Ketik ls. Nah, sekarang surat .zip-nya sudah masuk kepada folder ini. Sekarang saya
akan instalasi surat zip-nya. Kan T, get start, unzip, start. Gitu, ketik lagi ls, terus ketik unzip surat.zip, enter. Proses unzipnya selesai, ketikkan ls, apakah folder yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya ada siapa atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat surat yang di unzip sama WordPress yang sudah di unzip tadi sudah masuk. Habis itu ketikkan mysql root ip, entar, masukkan password 123, terus create database, kasih namanya surat, koma, entar, terus ketik show databases, koma, enter. Nah, bisa dilihat pada database ini yang paling bawah tuh suratnya sudah kita tambahkan. Terus bisa exit, habis itu ketik ketik cd /etc /apache2 sites enable, enter. Habis itu ketikkan ls, ini foldernya masih kosong. Habis itu ketikkan pp 000 strip default surat, enter. Habis itu ketikkan ls, dan sekarang suratnya sudah masuk ke dalam foldernya. Habis itu ketik nano surat, enter. Habis itu sini tambahkan di dokumen root var www, tambahkan /surat. Sudah tambahkan, bisa simpan. Kemudian ketikkan cd /start /www /surat /home, enter. Terus ketikkan nano koneksi.php untuk konfigurasi file koneksi.php-nya. Pada bagian pasnya ketik admin, terus ada db-nya, ini hapus, dan sudah bisa disimpan. Sekarang saya akan restart hasil konfigurasinya, dan service C2 restart. Sekarang sudah berhasil di restart. Buka Chrome yang ini tadi, terus klik database ini, terus isi username-nya root, bukan password yang udah dibuat tadi 123, enter. Bisa di close. Habis itu klik ke menu sebelah kiri, klik surat, habis itu ke import, kemudian klik choose file. Setelah masukkan database surat.sql ini pada folder surat yang ini, terus open, terus klik go.
Nah, di sini sekarang import file SQL database-nya sudah berhasil. Nah, sekarang buka tab baru, kan IP 200, IP 100, IP 105, IP interface jenis tadi, slash surat enter. Nah, di sini bisa dilihat akses folder suratnya sudah berhasil, yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Namun, karena server Apache-nya tidak support dengan versi PHP-nya, maka kalian nggak bisa masuk ke dalam sistem. Habis itu, saya akan melanjutkan konfigurasi mail server. Oke teman-teman, jika sudah berhasil masuk kepada squirrel mail-nya, ini saya mau coba sebentar ya. Ini dari mana? Saya mau coba kirim dari user Catherine 1, tekan compose, habis itu Catherine 2, ketikkan subjeknya tes, pada box ini ketik tugas ASD berhasil, terus tekan send. Oke, di situ ini dia pesan dari Squirrel Mail user Catherine 1. Ini yang mana? Yang mana Catherine 1, Catherine 2 ya? Coba ini Catherine 2 S tugas ASD send. Saya penasaran kok ini login sebagai Catherine 1, 123 login, terus tambah tab baru lagi 200.100.1.5 slash squirrel mail. Ini passwordnya 123 login. Ini Catherine 1 kan. Compose ke 2 subjeknya tes, terus isi tugas ASD, nah itu send. Terus dari Catherine 2 nya
Ini yang barusan. Oke, artinya sudah berhasil teman-teman pada konfigurasi mail servernya. Maka demikian konfigurasi mulai dari DNS, FTP server, web server, database server, sampai mail server dari saya. Terima kasih.